Halo semuanya, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau pick a pile. Kita pilih-pilih nih teman-teman kali ini. Seperti biasa, fun reading untuk hiburan, untuk ngebooster energi positif kamu, harapan kamu yang baik-baik soal jodoh, soal pasangan hidup. Ya teman-teman, temanya atau judul pilih kita kali ini, seperti apa sih kira-kira pasangan hidupmu? Ciri-cirinya seperti apa? Ya, pilihan ke-1, hati warna merah. Pilihan kedua, hati warna kuning. Coba tanyakan di dalam hati kamu, bagaimana sih kurang lebihnya ciri-ciri pasangan hidupmu? Ikuti intuisi kamu teman-teman. Pilihan ke-1, hati warna merah. Kita buka kartunya untuk kamu. Halo semua yang memilih hati warna merah. Kita mau cari tahu tentang kurang lebihnya kira-kira seperti apa sih ciri-ciri pasangan hidupmu. Ini bisa untuk kamu yang single banget, ya. Atau bahkan kamu sudah berpasangan dan mungkin menikah, sudah punya anak. Kalau untuk kamu yang single banget ya, mungkin seperti inilah kurang lebihnya ciri-ciri jodohmu, pasangan hidupmu kelak di depan sana. Kalau kamu sudah berpasangan atau bahkan berumah tangga gitu ya, apakah ada ciri-cirinya pasangan kamu di sini? Ya, seperti biasa, ambil yang resonate-nya saja, doakan segala hal yang positifnya. Nggak cocok sama sekali, ya sudah tinggalkan, dan jangan dipaksakan teman-teman ya. Dan jangan terlalu diambil perasaan. Ini fun reading untuk hiburan. Dan tidak terikat gender guys, tidak terikat gender. Kamu mau laki-laki, perempuan, kamu define feminim, kamu define maskulin, bebas. Intinya segala sesuatu ambil yang cocoknya saja. Kita mulai buka kartunya. Kurang lebihnya ciri-ciri pasangan hidupmu seperti apa sih? Hati warna merah, pile pertama. The devil. Aku tutupin dulu the devilnya. Oke, untuk menghindari teguran dari YouTube ya. Oke, ada Page of Pentacles. Di sini ada The Emperor. Di sini ada Six of Wands. Aku rapin dulu ya guys. Aku akan jelaskan sejujur-jujurnya hasil readingan kamu, pilihan ke-1, apa adanya, plus minusnya, ya. Kamu ambil sisi positifnya aja lah ya. Oke, ada The Devil, ada Page of Pentacles, ada The Emperor, ada Six of Wands. Di sini ada Capricorn kuat, Aries kuat, ada Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya sang calon pasangan kamu. Ya, jelas kalau aku lihat ada The Devil, ada The Emperor, teman-teman. Orangnya posesif sekali. Orangnya sangat-sangat posesif sama orang-orang yang dia cintai. Bukan sama pasangan aja sih. Mungkin sama anak-anaknya, mungkin sama orang tua, sama orang-orang yang dicintai. Kalau kita bicara soal pasangan hidup, ya mungkin dia akan sangat posesif sama kamu. Ya, mungkin tidak mau kehilangan, mungkin ya memang begitu karakternya gitu ya. Jiwa melindunginya itu sangat besar. Jiwa melindunginya dia ini sama orang-orang yang dicintai itu sangat besar. Mungkin itu yang membuat dia jadi akan sangat posesif sama kamu nanti. Kalau bicara soal keuangan, karir ya, apapun jenis karirnya dia, entah wira swasta atau dia bekerja di suatu perusahaan, karirnya sangat baik. Kalau itu sudah tidak usah diragukan lagi. Aku lihat ada Page of Pentacles, ada The Emperor, ada Six of Wands. Ini orang sukses. Minimal punya karir yang sangat-sangat baik. Ya, di sini ada Six of Wands. Banyak sekali pengikutnya, banyak sekali anak buahnya. Ya, mungkin beberapa dari kamu dia bahkan multitasking, multitalenta. Dia bisa nih mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Mungkin dia bekerja di suatu perusahaan dengan pendapatan atau dengan posisi dan jabatan yang sangat baik, sekaligus dia buka bisnis, ya, wirausaha gitu teman-teman ya. Ini banyak sekali anak buahnya. Banyak yang mengakui bahwa orang ini pekerja keras sekali. Aku lihat ada The Emperor. Ya, pekerja keras sekali. Ini jiwa kebapaannya begitu kuat. Jiwa kebapaan atau energi maskulin belum tentu dia laki-laki atau perempuan. Tapi jiwa melindunginya dia, jiwa dia untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ini begitu besar. Ya, sangat bertanggung jawab. Kalau aku lihat dari The Emperor, orang yang sangat bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap pekerjaannya, terhadap cintanya dia gitu ya, terhadap keluarganya dia, orang yang punya rasa tanggung jawab begitu besar. Ya. Teman-teman, sejujurnya ada The Devil dan ada The Emperor. Ini secara sifat atau karakter gitu ya, ini agak galak orangnya. Kalau dibilang soal strict, sangat strict. Sangat jujur, sangat apa adanya. Pokoknya sama dia ini dia akan berkata sejujur-jujurnya sama kamu. Meskipun dia cinta sama kamu nih ya, cinta banget dia sama keluarganya, sama pasangannya, tapi bukan berarti dia akan nurut-nurut aja dengan kesalahan yang dilakukan orang-orang yang disayang.
gitu ya. Dia bakalan jujur banget sama kamu kalau kamu melakukan kesalahan. Kalau dia ada sesuatu yang dia nggak suka dari kamu, dia bakalan jujur sejujur-jujurnya. Ini bukan tipikal orang yang introvert. Ya, ini sangat ekstrovert sekali. Temannya banyak. Aku lihat dari Six of Wands. Ya, di balik sifatnya yang tegas, galak, ya, orangnya straight to the forward, strict banget. Dia kalau sudah mengambil suatu keputusan, ya itu yang akan dia lakukan. Itu yang harus dituruti sama orang-orang di sekitarnya dia, termasuk keluarga, termasuk anak buahnya dia, gitu ya teman-teman ya. Tapi sisi positifnya adalah orang ini sangat hangat pembawaannya. Ada Six of Wands, banyak temannya, sangat hangat, sangat welcome, berteman sama siapa saja sangat welcome, meskipun dia punya banyak uang, meskipun dia punya karir yang sangat-sangat baik gitu ya, dia bisa membaur dengan siapapun, sangat hangat lah gitu. Dia bisa menjadi pendengar yang baik ya, terutama untuk orang-orang yang memang udah dia kenal banget sih, sama sahabat, sama keluarga gitu ya, sama pasangan, sama anak. Mungkin dia bisa menjadi pendengar yang sangat baik untuk orang-orang yang memang udah kenal baik sama dia. Untuk kamu yang menonton videoku, kamu perempuan teman-teman ya, untuk kamu yang menonton videoku, kamu perempuan, kayaknya pasangan hidupmu ini memang secara usia jauh lebih tua daripada kamu, secara usia fisik ya. Secara usia fisik ini jauh lebih tua daripada kamu. Mungkin pembawaannya juga sangat-sangat dewasa, pola pikirnya sangat dewasa, maju ke depan gitu ya teman-teman ya. Entah laki-laki atau perempuan, tapi yang jelas kalau kamu perempuan ya, ini secara usia fisik, ini ada yang single parent mungkin, entah kamu entah dia, energi bisa vice versa, atau terbolak-balik, ambil yang resonate-nya teman-teman. Dan kalau dia laki-laki ya, usianya jauh lebih dewasa dibandingkan kamu, perempuan yang menonton videoku, ya. Dia orang yang sangat fokus dengan pekerjaannya dia, sangat-sangat bertanggung jawab dengan pekerjaan dan karirnya dia. Ya, kalau dia udah fokus sama pekerjaannya dia, menurut dia tuh tanggung jawabnya dia. Jadi dia akan sangat galak kalau diganggu ya, kalau lagi serius sama karirnya dia, sama pekerjaannya dia, jangan coba-coba ganggu dia. Ini orang yang sangat galak teman-teman, jujur ya, aku rasakan energi, ada the devil dan ada the emperor. Ini orang yang sangat galak sekali. Ya, tapi bukan berarti dia tidak bisa lembut, dia bisa sangat-sangat lembut gitu ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang memang mengerti apa maunya dia dan menghindari apa yang dia tidak suka, gitu teman-teman ya. Dia ini orangnya sangat jujur ya, jadi dia bakalan ngomong kok sama kamu mana yang dia sukai, mana yang dia tidak sukai. Kalau kamu melanggar itu semua ya, dia bakalan memperlihatkan sisi kerasnya dia ini ya, ketegasannya dia, kegalakannya dia, gitu ya. Ini orang yang sangat percaya diri teman-teman. The devil, ada the emperor, percaya diri dalam segala hal, bukan dalam pekerjaannya saja, dalam segala hal, dalam mengambil keputusan, menurut dia keputusan dia yang paling benar, gitu ya. Dalam mengejar cintanya dia, kalau dia udah jatuh cinta sama seseorang, dia bakalan kejar tuh. Ya, dia tipikal pengejar, baik laki-laki maupun perempuan ya, dia punya jiwa-jiwa mengejar gitu ya. Dalam hal pekerjaan, karir, dia bakalan berusaha semaksimal dia bisa, bekerja keras untuk mengejar kesuksesannya dia. Pokoknya menurut dia harus jadi orang kaya gitu ya. Ini mungkin prinsip hidupnya dia, salah satunya teman-teman ya. Sangat percaya diri juga dalam mengungkapkan cintanya dia, sangat percaya diri juga dalam pekerjaannya dia. Dia punya hasrat, punya semangat, punya ada the devil ya. Hasratnya dia begitu besar. Aku yakin yang menonton videoku orang dewasa semua. Hasrat dia itu begitu besar. Ya, kamu mengerti maksud aku lah ya. Kalau aku lihat the devil, ini kayaknya dia jatuh cinta sama kamu nanti nih bakalannya, atau mungkin kamu juga seperti itu ya, jatuh cinta kamu sama dia nih pertama kali, dari pandangan pertama itu ya sudah melihat dari fisiknya dulu ya, punya keterikatan secara fisik, ada the devil, kamu ke dia, dia ke kamu, vice versa, energi bisa terbolak-balik ya teman-teman. Mungkin begitu dia melihat kamu, dia jatuh cinta sama kamu karena menurut dia kamu nih secara fisik sangat menarik. Ada keinginan dia begitu besar untuk mengejar kamu, penasaran sama kamu, pengen dekat sama kamu. Mungkin juga begitu mendekati kamu, kenal kamu lebih jauh lagi, di situ langsung tumbuh cinta. Ya teman-teman ya. Tapi yang jelas di sini ada keterikatan atau ketertarikan fisik antara dia ke kamu ke dia. Tapi lebih besar energinya dia ke kamu sih. Ya mungkin ya itulah, kamu dianggap sangat menarik sama dia.
Teman-teman, kalau aku lihat dari The Emperor, ada Page of Pentacles dan ada Six of Wands. Ini orang yang suka barang-barang mewah, suka makanan-makanan yang high quality, suka jalan-jalan ke tempat-tempat yang memang ada harga lah, gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ya, tapi ya nggak bisa disalahkan juga. Dia punya kok, dia punya uangnya, dan mungkin itu menjadi salah satu, menurut dia ya, menjadi salah satu cara dia untuk menghargai kerja kerasnya dia sendiri. Yang jelas orang ini suka sekali, ya mungkin nanti kamu kencan sama dia, ajak kamu jalan-jalan gitu ya, ke tempat-tempat yang agak mahal, membelikan kamu barang-barang yang agak mahal, ada harganya lah. Ada harga, ada rupa, ada kualitas. Mungkin menurut dia seperti itu, ya. Tapi ya itu hanya sekedar hobinya dia, hanya sekedar kesukaannya dia. Bukan berarti dia jadi sombong, bukan berarti dia jadi nggak mau membaur. Dia orang yang membaur sekali, ya. Bisa berteman sama siapa aja. Tapi ya itulah, cara dia menghargai dirinya, cara dia menghargai kerja kerasnya dia, gitu ya, ya. Itulah, suka memenuhi dirinya, ya dengan barang-barang yang mahal, gitu ya. Jalan-jalan ke tempat yang lumayan mahal, gitu ya. Makan makanan yang mahal, kayak gitu-gitu, teman-teman. Sebagian energinya aku rasakan seperti itu secara dominan ya. Oke, kita cari tahu lagi. Ada balance. Di sini ada home. Di sini ada trust. Di sini ada meditation. Oke. Teman-teman, di sini ada balance. Di sini juga ada meditation. Ya, dia memang pekerja keras sekali. Pokoknya yang penting di dalam hidup dia adalah karirnya dia, kesejahteraannya dia, gitu ya. Ya harga dirinya dia mungkin menurut dia dinilai dari seberapa besar dia sukses. Seberapa banyak dia punya uang, kayak gitu ya. Seberapa banyak dia bisa membahagiakan keluarganya dalam sisi materi. Mungkin menurut dia salah satu prinsip hidupnya seperti itu. Tapi bukan berarti dia tidak percaya dengan Tuhan. Dia sangat percaya dengan pencipta. Dia tahu siapa yang menjaga dia, spirit guides, gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada balance. Orang ini sangat seimbang. Kalau dia lagi gundah, kalau dia lagi gulana, gitu ya. Kalau dia lagi kecewa, lagi marah besar, lagi marah banget lah, gitu ya. Dia pasti menarik diri dari kehidupan sosialnya dia. Bahkan dia sama pasangannya atau sama keluarganya dia bakalan jujur. Dia butuh waktu sendiri dan jangan coba-coba untuk ganggu dia. Seperti tadi aku jelaskan, orang ini punya ketegasan. Ya, kalau dia ngomong A ya A, gitu, tegas sekali. Ya, kalau siapapun mengganggu ranah pribadinya dia, ranah privasinya dia, nah saat itu juga digalak banget. Ya, melakukan semua emosinya dia. Jadi di sini ada balance. Orang ini seimbang sama sisi rohaninya dia. Dia tahu kapan dia harus fokus dengan dirinya, dengan sisi spiritualnya dia harus fokus dengan agama dan kepercayaan yang dia anut, gitu ya, yang dia percaya, gitu. Dia tahu kapan waktunya, terutama ketika dia dalam keadaan energi yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat negatif. Dia tahu nih gimana caranya meredam itu semua, ya teman-teman ya. Bukan berarti dia emosional banget, pemarah banget, terus dia selalu mengikuti energi negatifnya itu. Tidak berarti seperti itu. Dia tahu gimana cara meredam itu semua supaya tidak merugikan dirinya, apalagi merugikan orang lain, dengan cara bermeditasi, menenangkan diri. Bermeditasi ini tidak melulu meminta kepada pencipta, tapi bisa juga untuk menenangkan dirinya dia, meredam semua emosinya dia, energi negatif yang dia punya, gitu ya. Dia suka sekali bermeditasi, menarik diri dari keramaian, dari keluarga untuk sekedar sebentar aja sendirian untuk berdoa, bermeditasi, berkontemplasi. Ya, dia balance, dia seimbang antara sisi spiritualnya dia sama sisi duniawinya dia, gitu ya. Dia tahu waktu lah, gitu. Ada home. Teman-teman, namanya manusia ada plus minusnya. Kamu juga seperti itu, ada home. Di balik semua sisi dia yang negatif, yang emosional, pemarah sekali, ya, tapi itu pasti ada sebabnya ya teman-teman. Kalau dia marah gitu ya, meluapkan segala emosinya dia, kemarahannya dia, itu pasti ada sebabnya. Nggak tiba-tiba marah gitu ya, teman-teman ya. Dia cinta banget sama keluarganya dia, ada home. Kemanapun dia pergi, entah itu ada hubungannya dengan pekerjaan, atau dia mungkin dia mau berlibur sendirian aja gitu ya teman-teman. Pokoknya kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, sesibuk apapun dia selalu ingat pulang. Dia selalu ingat keluarganya dia. Di sini ada Page of Pentacles dan ada home. Kemanapun dia pergi, dia nggak pernah lupa untuk bawa oleh-oleh. Sesimpel itulah, secinta itu dia sama keluarganya. Nggak pernah lupa untuk memberikan sesuatu sama keluarganya dia. Ya, cinta banget dia. Family man atau family woman banget. Ya, ada trust. Orang ini bisa dipercaya teman-teman. Ya. Jadi apapun yang dia katakan sama kamu itu udah murni dari dirinya dia, dari hati dan pikirannya dia, dari segala pertimbangan-pertimbangan yang dia sudah buat. Ya, jadi kalau dia ngomong A, ya A, tentang kamu, tentang segala hal.
Kalau plus minusnya ya, apapun yang dia katakan plus minusnya yaitu memang sudah ada dari dirinya sendiri. Dia susah untuk dipengaruhi sama orang lain ya, karena dia punya ketegasan, dia punya prinsip. Ini tipikal orang yang sangat punya prinsip. Ada di Emperor ya teman-teman ya. Ini tipikal orang yang memang selalu mengikuti segala sesuatu atas pemikiran dia sendiri, atas keputusan dia sendiri. Jadi kamu jangan khawatir, apapun yang dia ungkapkan, ya itulah adanya dia, kebenaran yang dia ungkapkan. Ya, dia cinta sama kamu ya dia cinta. Ada sesuatu yang dia nggak suka dari kamu ya itulah yang dia rasakan dari kamu atau dari orang lain. Orang ini bisa dipercaya. Ya, teman-teman, aku rasakan ada di Emperor. Orang ini cukup setia sama pasangannya. Ya, cukup setia sama pasangannya. Ada trust, ada home lagi gitu ya. Cukup setia sama pilihan-pilihan yang sudah dia buat. Misalnya dia memutuskan untuk melakukan pekerjaan A, B, C, D, ya dia akan fokus dengan itu, akan setia dengan itu, akan loyal dengan itu, sama keluarga, sama teman, apalagi sama pasangan. Tipikal orang yang cukup setia sama orang-orang yang dia cintai, terhadap sesuatu yang dia cintai. Ya, oke. Apalagi finance and career. Ada let go of control issue. Di sini ada you deserve love. Oke, teman-teman, ada finance and career. Orang ini sangat-sangat fokus dengan pekerjaannya dia, kesejahteraan dia sama keluarganya dia. Ya, ada finance and career. Ini bicara soal kesuksesan karir dan keuangan dia otomatis. Kamu tidak usah meragukan itu lagi. Minimal dia punya karakter yang pekerja keras banget. Ya, namanya up and down dalam kehidupan itu wajar sekali. Dia pun pernah mengalami keterpurukan dalam hal finansial, pernah. Tapi dia tipikal orang yang pekerja keras banget, optimis banget, percaya diri banget. Jadi dia, keterpurukan dia dalam hal finansial atau karir itu ya cukup dia nikmati sesaat, dia belajar dari itu lalu bangkit lagi. Dia nggak lama-lama, dia tidak pernah lama-lama terpuruk dalam masalahnya dia, dalam kegagalannya dia. Ya, mungkin kerja kerasnya dia ini, tekadnya dia ini, percaya dirinya dia ini, optimisnya dia ini, semangatnya yang dia punya juga ya, itu yang membuat dia jadi ke titik yang sukses seperti ini. Minimal mandiri secara keuangan. Ya, ada finance and career. Secara keuangan dan karir tidak usah diragukan lagi. Ya, orang yang sangat mandiri dalam hal itu. Di sini ada let go of control issue. Teman-teman, orang ini tidak suka dipaksa. Ya, orang ini tipikal yang tidak suka dipaksa. Jadi, nanti kalau kamu berhubungan cinta sama dia, bertemu sama dia, ya punya hubungan cinta lah, pacaran gitu ya. Jangan terlalu memaksa dia untuk cepat-cepat punya hubungan serius sama kamu. Apalagi menuju ke pernikahan. Ya, teman-teman ya, itu suatu hal yang mungkin susah untuk dia bicarakan dalam waktu yang cepat. Kalau dia yakin, dia akan ngomong jujur sama kamu. Tapi kalau dia nggak ngomong-ngomong apapun sama kamu ya, itu berarti dia belum siap. Jadi, nanti kalau kamu punya hubungan cinta sama orang ini ya, berjalan aja natural, normal-normal aja. Jangan terlalu memaksakan dia dalam hal itu. Ya, ke pernikahan gitu misalnya. Meskipun kita bicara soal pasangan hidupmu, ya, pelan tapi pasti aja lah. Gitu ya teman-teman ya. Kalau dia siap, dia akan mengatakan sejujur-jujurnya kesiapannya dia itu. Ya, kalaupun kamu mau ngomongin soal itu ya omongin aja, nggak apa-apa, dengan santai gitu ya, tapi jangan memaksa. Karena orang ini tidak suka dipaksa. Gitu ya. Nanti hubungannya biasa-biasa aja dulu, normal-normal aja dulu, jangan terlalu memaksakan kehendak. Gitu ya teman-teman ya. Jodoh nggak akan kemana, teman-teman ya. Di sini ada you deserve love. Kamu layak untuk dicintai, siapapun layak untuk dicintai. Ya, teman-teman, jangan rendah diri. Sesulit apapun perjalanan kamu atau kita semua atau dia juga seperti itu, karena aku merasakan ada energi single parent ya, teman-teman ya. Pasangan hidupmu ini. Tapi dia sangat percaya diri. Meskipun dia pernah mengalami kegagalan dalam hal cinta yang sangat menyakitkan, tapi dia percaya diri bahwa dia pasti akan bertemu dengan cinta sejatinya dia. Bahkan bersatu dengan cinta sejatinya dia. Sepercaya diri itu dia. Dia percaya diri bahwa dia layak kok dicintai. Kamu juga harus percaya diri bahwa kamu layak untuk dicintai. Gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin menurut pasangan hidupmu ini, kamu orang yang layak untuk mendapatkan cintanya dia. Kesetiaannya dia, bahkan materinya dia. Karena dia bekerja untuk keluarga. Dia bekerja untuk orang-orang yang dicintai. Menurut dia seperti itu. Ya. Pile pertama, hati warna merah, huruf-huruf yang ada di dalam namamu atau namanya dia, atau mungkin ini inisial panggilan kamu atau inisial panggilannya calon pasangan hidupmu. Oke. Teman-teman ambil yang resonate-nya ya, doakan saja segala hal yang positifnya. Aku rapiin dulu. Kenapa ya? Aku merasakan di sini kayaknya orang ini ya
Dari penampilan aja, orang yang melihat dia nih, orang-orang di sekitar dia yang melihat dia tahu bahwa orang ini banyak uangnya nih. Nih karirnya bagus nih, kelihatan nih dari pembawaannya dia, dari busana yang dia pakai, teman-teman. Ya, orang ini, calon pasangan hidupmu ini kelihatan banget orang sukses gitu. Ya, mungkin dari gestur tubuhnya, dari cara bicaranya dia gitu ya. Oke, ada huruf H, Z, ada X, ada U, ada S, ada R, ada I, ada Y, F, E, N, W, L, dan G. Teman-teman ada X2. Ini kemungkinan, aku merasakan ya, kemungkinan beberapa dari kamu ini, pasangan hidupmu, ini orang yang sudah lama kamu kenal. Mungkin teman kamu di masa dulu ya, saat sekolah, atau mungkin kamu pernah punya hubungan cinta sama orang ini. Sedikit energi kamu akan berpasangan sama orang yang sudah lama kamu kenal. Ya, entah ini teman lama kamu, atau ini kamu pernah pendekatan, atau bahkan punya hubungan cinta sama dia. Ya, mungkin dia datang dengan banyak perubahan, kamu merasakan ketulusannya dia. Ya, mungkin juga semesta mengizinkan kalian untuk bersama. Ya. Oke, file ke-1, hati warna merah. Semoga cocok ya. Bye-bye. Halo, pilihan kedua, hati warna kuning. File kedua, teman-teman, kita mau cari tahu soal kurang lebihnya kira-kira seperti apa sih calon pasangan hidup kamu nanti. Ini by the way ini bisa untuk kamu yang single banget ya. Mungkin ini seperti inilah kurang lebihnya ciri-ciri pasangan hidupmu ya untuk kamu yang single. Kalau kamu sudah berpasangan, bisa juga untuk kamu yang berpasangan, pacaran, atau bahkan kamu sudah punya anak, sudah menikah gitu ya. Coba dilihat, adakah ciri-ciri pasangan hidup kamu di sini? 1, 2, 3 ciri-cirinya yang kebaca di sini. Ambil yang resonate-nya saja, pilihan kedua ya. Kalau nggak cocok sama sekali nih, ya sudah, jangan dipaksakan dan jangan terlalu diambil perasaan. Ya, ambil saja yang positifnya, ambil saja yang cocoknya, didoakan segala hal yang baik-baiknya. Tidak terikat gender seperti biasa, tidak terikat gender. Kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas. Intinya segala sesuatunya ambil yang cocoknya saja. Oke teman-teman, kita buka kartunya untuk kamu. Hati warna kuning. Ciri-ciri pasangan hidupmu. Di sini ada Seven of Swords. Di sini ada Seven of Wands. Di sini ada Page of Swords. Di sini ada The Lovers. The Lovers-nya aku tutupin dulu ya. Gemini kuat di sini. Ada Aquarius, ada Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya calon pasangan hidupmu ini. Teman-teman, ini kita ngomongin soal love reading ya. Biasalah kita soal cinta, energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Ini hiburan, ya, ini fun reading untuk ngebooster energi positif kamu, harapan-harapan positif kamu tentang yang namanya cinta, tentang yang namanya jodoh. Oke, ciri-ciri pasangan hidupmu. Aku akan jelaskan plus minusnya ya, apa adanya hasil readingan kamu ya teman-teman ya. Tolong bijaksana dalam menyikapi apapun hasil readingan kamu. Jelas kalau secara fisik aku lihat di sini, secara fisik sangat menarik teman-teman. Ya, calon pasangan hidupmu ini secara fisik sangat menarik. Memang sih, yang namanya cantik atau ganteng itu kan relatif ya. Tapi yang jelas memang ini kebanyakan lawan jenis ngelihat dia ini ya menarik aja. Gitu ya teman-teman, ada rasa ingin mendekati orang ini. Gitu ya, kalau dilihat secara fisik. Di sini, kalau dari Page of Swords, aku merasa banyak dari kamu ini kenal sama dia ini, atau mungkin nanti menjalani hubungan cintanya, itu LDR-an ya dari Page of Swords. Mungkin akan lebih banyak menghabiskan waktu melalui sosial media, berhubungannya ya, entah itu WhatsApp, entah itu melalui sosial media lah, gitu. Karena memang jarang ketemu, karena faktor mungkin kesibukan, pekerjaan masing-masing, mungkin juga di sini ada pengaruh LDR-an antara kamu sama dia. Dari waktu kenalan, mungkin pas pacaran gitu ya. Intinya kamu akan melakukan hubungan LDR sama calon pasangan hidupmu ini, teman-teman. Aku lihat dari Seven of Wands dan ada Page of Swords. Orang ini pemberani sekali. Pemberani sekali. Dia untuk mempertahankan harga dirinya dia itu sangat pemberani sekali. Ada Seven of Wands. Dia punya prinsip. Dia sendirian aja nggak masalah. Dia nggak punya teman nggak masalah. Yang penting harga dirinya dia tetap terjaga. Yang penting harga diri orang-orang yang dia cintai itu tetap terjaga. Menurut dia prinsipnya mungkin seperti itu. Ya, ada Seven of Wands. Mungkin banyak orang menganggap orang ini, calon pasangan hidupmu ini, troublemaker ya, pembuat masalah gitu ya. Tapi kalau menurut calon pasangan hidupmu ini sendiri adalah ya itulah caranya dia untuk mempertahankan
prinsipnya dia, harga dirinya dia. Dia nggak masalah kalau banyak orang yang nggak suka sama dia. Ya, ada Seven of Swords dan ada Seven of Wands. Ya, orang ini banyak yang nggak suka. Jujur ya teman-teman, calon pasangan hidupmu ini banyak orang yang kurang menyukai dia. Karena apa? Orang ini sangat strict, orang ini sangat susah untuk dipengaruhi. Orang ini susah untuk mengatakan iya sama pendapat orang lain. Ya, si calon pasangan hidupmu ini sangat percaya diri sekali, sangat percaya bahwa apa yang sudah dia olah gitu ya, apa yang sudah dia pikirkan, apa yang sudah dia pertimbangkan, ya memang itu yang adalah yang terbaik untuk dirinya dia. Jadi dia tipikal orang yang kurang suka mendengarkan pendapat orang lain, apalagi sampai mengikutinya. Gitu ya teman-teman. Ini ya Seven of Swords, Seven of Wands. Banyak yang kurang suka untuk bergaul sama calon pasangan hidupmu ini. Bukan berarti dia introvert ya. Ini nggak ada energi introvert sama sekali. Ya, pasangan hidupmu ini tidak ada energi introvert sama sekali. Ini justru orang yang sangat ekstrovert, sangat terbuka. Gitu ya. Sebenarnya kalau kenal banget sama orang ini, dia punya ketulusan, ada the lover. Dia punya cinta yang begitu besar, yang bisa dia begitu besar, begitu banyak yang dia bisa bagikan kepada orang-orang sekitarnya dia, bukan hanya kepada pasangan, mungkin kepada keluarga. Gitu ya, mungkin kepada teman-temannya dia, tapi memang harus dekat dulu nih sama dia, baru tahu sifat aslinya dia seperti apa sih. Jadi nggak dilihat dari yang negatif-negatifnya aja, nggak dilihat dari kekerasannya dia aja, gitu ya teman-teman ya. Ya, ada the lovers. Ya mungkin kamu nanti yang bisa menerima dia apa adanya, segala sifatnya dia, kekeras kepalaannya dia ini, gitu ya. Kamu juga mungkin di antara banyaknya orang yang menolak dia, kamu yang bisa mendekati dia. Mungkin menurut dia seperti itu. Mungkin itu yang membuat dia jatuh cinta sama kamu. Ya, seperti tadi aku jelaskan. Seven of Swords, ada Seven of Wands. Orang ini banyak yang nggak suka. Karena prinsip hidupnya dia yang begitu keras. Dan jarang banget dia, bahkan nggak mau sama sekali untuk mendengarkan pendapat orang lain. Menurut dia dirinya yang paling baik. Egois sih. Punya sifat egois ya, aku rasakan di sini teman-teman. Cuma dia nggak peduli dengan pendapat orang lain, apapun itu pendapat orang lain, baik buruknya tentang dirinya dia tidak peduli. Gitu ya. Ya, aku ulangi, mungkin dari sekian banyaknya orang yang gak mau mendekati dia, kurang suka sama dia, menganggap dia troublemaker, kamu yang bisa menerima diri dia apa adanya, bisa melihat sisi positifnya dia. Mungkin karena kamu yang seperti itu bikin dia kelepak-lepak sama kamu. Yang jelas ada the lovers, dia bakalan cinta banget sih sama kamu teman-teman. Di sini udah bukan lagi ngomongin soal seksual aja, bukan soal hubungan dewasa saja, tapi memang ada cinta antara kamu dan dia, ya teman-teman ya. Ada the lovers di sini. Cintanya dia ke kamu ini begitu tulus, begitu besar. Ya, ada love dan lust. Aku nggak bisa bohong, di sini ada cinta dan gairah. Tapi ini memang ada cinta juga yang besar yang dia rasakan ke kamu. Kamu juga ke dia. Penerimaan kamu terhadap dia yang membuat dia jatuh cinta banget sama kamu. Ya, ada Page of Swords. Ya, ini orang ini sangat jujur, sangat apa adanya. Bahkan kamu nanti ngomong sama kamu, dia cinta banget sama kamu teman-teman. Ada the lovers. Tapi bukan berarti dia tipe orang yang bisa iya-iya aja kalau menurut dia ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsipnya dia. Baik buruknya kamu, dia bakalan jujur apa adanya. Tajam banget kalau udah ngomong, ada Page of Swords. Jujur apa adanya, strict banget, tajam banget kalau ngomong. Terkesannya judes gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, tajam gitu ya kalau bicara. Tapi bukan berarti dia nggak cinta sama kamu. Bukan berarti dia tidak cinta sama anak-anaknya mungkin. Bukan berarti dia tidak cinta sama keluarganya dia. Dia cinta. Justru keterus terangannya dia itu untuk mengungkapkan rasa cintanya dia. Dia ingin perubahan. Menurut dia seperti itu. Menurut dia. Ya teman-teman ya. Ini memang tipikal orang yang memang bukan introvert ya. Dia bisa berteman sama siapa aja. Tapi tapi yang dekat sama dia nggak mudah. Gitu ya. Dia tidak mudah menganggap orang lain itu teman dekatnya dia. Tidak mudah untuk dekat sama dia. Ya, tapi bukan berarti dia kuper ya. Enggak, dia bukan tipikal orang yang kuper. Cuman memang banyak yang nggak suka berteman sama dia. Gitu ya teman-teman ya. Karena memang ya dinilainya egois gitu ya. Dinilainya ya pembuat masalah menurut orang-orang di sekitarnya dia yang tidak suka sama dia. Ada beberapa yang tahu banget tentang dia, sifatnya dia, karakternya dia gitu ya. Apa sih maunya dia, gimana sih cara membuat dia ini luluh gitu ya. Ini lumayan dekat hubungan sama dia. Gitu ya, yang benar-benar kenal sama dia. Karena apa? Di balik semua sifat negatifnya dia, karakter negatifnya dia juga, dia orang yang tulus sebenarnya.
pecinta keluarga, cinta banget dia sama keluarganya dia, family man, family woman. Dia juga cinta sama sahabatnya dia juga cinta sama orang-orang yang memang kenal banget sama dia, gitu ya. Butuh apa ya, butuh keterbukaan hati untuk dekat sama orang ini. Bukan tipikal orang yang gampang didekati. Berteman sama siapa aja berteman, tapi untuk ada di circle-nya dia itu susah banget teman-teman ya, tipenya seperti itu. Kalau untuk kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki guys, pilihan kedua, file kedua. Kalau kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki, ini kayaknya seorang wanita yang suka memanjangkan rambutnya. Sangat merawat rambutnya, sangat bangga dengan rambutnya, sangat terawat ya. Dia sangat cinta dengan rambutnya. Meskipun memang dia bergaya simple, kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan ya, bergaya simple sekali, dia nggak suka diatur ya, dalam hal penampilan gitu ya. Tapi dia sangat merawat sekali rambutnya dia, penampilannya dia, gitu ya. Meskipun nggak berlebihan ya, kalau aku rasakan di sini baik laki-laki maupun perempuan, dia bukan tipikal orang yang suka berlebihan dalam hal berbusana, dalam hal apapun yang dia lakukan. Ya, yang menurut dia cocok, nyaman sama dia, bersih, rapih, itu yang akan dia pakai, gitu ya. Bukan yang suka berlebihan untuk kemana-mana gitu, yang harus mahal, makan apa-apa harus mahal, pakai baju harus mahal, tidak. Dia jauh sekali dari kata-kata seperti itu, teman-teman. Sangat sederhana, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, aku lihat dari The Lovers, page of Swords, orang ini suka alam, terutama pegunungan. Orang ini suka alam, terutama pegunungan. Dia suka tanaman, dia suka bunga-bunga, dia suka tempat-tempat yang tenang, gitu ya. Tidak terlalu ramai. Kalau dia memang membutuhkan hal itu. Intinya orang ini suka alam ya, suka taman. Mungkin dia punya taman di tempat kerjanya dia, di rumahnya dia gitu. Aku rasakan sih kalau secara karir dan materi teman-teman, sejujur-jujurnya ini belum yang mencapai karir atau materi yang berlebihan. Dia lagi proses untuk menuju targetnya dia dalam hal karir dan materi. Sedang proses ya teman-teman, lagi OTW ke situ gitu ya. Tapi belum yang banyak uang banget, belum gitu teman-teman. Tapi tekad dia untuk mengejar karir dan kesejahteraannya dia dalam hal materi itu ada. Pekerja keras banget dia. Ada Seven of Wands ya. Oke, kita cari tahu lagi tentang si dia. Pasangan hidupmu. Smudging. Past life patterns. Connect. Dan ada live in the present. Ini tipe orang yang apa yang dia jalankan sekarang dia jalankan dulu. Kedepannya lihat nanti. Dia punya prinsip hidup seperti itu ya, ada live in the present. Dia sangat menikmati kehidupan dia, kesejahteraannya dia, apa yang dia jalani saat ini. Gitu ya. Tipe orang yang memang prinsip hidupnya seperti itu. Jadi kedepannya lihat nanti aja. Gitu. Yang penting aku sekarang sehat, aku sekarang nggak berkekurangan, menurut dia seperti itu. Gitu ya, ada smudging. Ini tipe orang yang bisa banget, tahu banget caranya menyembuhkan dirinya. Tahu banget caranya membersihkan dirinya dari semua kejadian-kejadian masa lalu yang membuat dia sesak, membuat dia jadi nggak bersemangat. Dia tahu banget gimana cara memulihkan dirinya dia sendiri, gitu ya teman-teman. Makanya tadi aku lihat dari Seven of Wands, dia punya prinsip yang sendirian aja dia nggak masalah, nggak punya teman dia nggak masalah. Dia tipe orang yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari semua kekecewaan ditinggalkan pasangan, kekecewaan karena kegagalan dalam hal karir, finansial, kekecewaan dalam hal cinta. Dia bisa mengatasi itu semua. Karena apa? Mungkin yang membuat dia jadi sosok yang begitu keras seperti ini, egois seperti ini, ya berkemauan keras seperti ini, punya harga diri tinggi seperti ini, mungkin karena dia punya masa lalu yang cukup kelam, cukup mengecewakan, cukup membuat marah. Jadi dia belajar dari masa lalu itu untuk tidak mudah mempercayai orang lain, untuk tidak mudah menerima siapapun untuk datang ke circle-nya dia, datang ke hidupnya dia. Gitu ya teman-teman, mungkin dia punya pengalaman yang cukup banyak dalam hal kekecewaan dan kemarahan, dikecewakan banyak orang. Gitu ya teman-teman, jadi dia bisa memulihkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dia tahu caranya, teman-teman ya. Ada past life patterns, teman-teman. Sejujur-jujurnya, kayaknya nanti begitu kamu ketemu sama dia, kamu akan langsung merasa kecocokan sama dia, chemistry sama dia. Mungkin untuk kamu yang percaya soal kehidupan masa lalu sebelum saat ini,
kamu pernah punya hubungan spesial sama orang ini, entah teman dekat, entah pasangan gitu ya teman-teman. Akhirnya semesta mempertemukan dan menyatukan kamu lagi di kehidupannya sekarang. Ya, past life patterns. Atau minimal memang ketika nanti kamu bertemu sama orang ini, kenalan, kok ngobrol, mungkin menurut orang lain orang ini tidak menyenangkan. Ya, terutama untuk orang-orang yang nggak suka sama orang ini ya, menganggap dia troublemaker gitu ya. Tapi untuk kamu lain, menurut kamu dia unik. Ya, dia yang bisa menarik simpati kamu, dia yang bisa menarik perhatian kamu, gitu ya. Kamu langsung merasakan kecocokan, ada past life patterns. Mungkin juga itu dia rasakan dari kamu. Tadi kayaknya di awal sudah aku jelaskan. Mungkin cuman kamu yang menurut dia kok lain daripada orang-orang yang menjauhi dia. Kamu lain daripada orang-orang yang pernah meninggalkan dia, termasuk dalam hal cinta. Ya, makanya di sini ada the lovers. Kamu saling mencintai di sini. Di balik semua di balik semua pandangan-pandangan negatif orang lain terhadap orang ini, cuman kamu yang bisa melihat sisi positif orang ini. Ini yang membuat dia kelepak-lepak sama kamu. Ada past life patterns. Kamu langsung merasakan orang ini unik, cocoklah sama kamu, gitu ya. Langsung merasakan chemistry-nya. Ya, di sini ada connect. Oke, di sini teman-teman aku disuruh kasih tahu ada info sedikit, ada past life patterns. Mungkin sedikit dari kamu ini akan berpasangan sama orang yang memang sudah lama kamu kenal. Ada past life patterns ya di sini. Mungkin teman kamu sudah lama gitu ya, masa kamu sekolah mungkin, teman kecil kamu mungkin, tetangga kamu mungkin gitu ya. Atau mungkin ini kamu pernah punya hubungan spesial sama orang ini, hubungan cinta gitu ya. Mungkin di masa lalu kamu tidak berhasil hubungan cintanya sama dia gitu ya. Tidak menuju ke jenjang yang jauh lebih serius mungkin, tapi dia kembali atas restu semesta tentu saja, dengan banyaknya perubahan, dengan lebih serius sama kamu, dengan lebih setia sama kamu, dengan membawa energi yang jauh-jauh lebih positif sama kamu. Sedikit dari kamu akan berpasangan sama orang dari masa lalu kamu. Mungkin teman lama, teman kecil gitu ya, teman sekolah, atau bahkan kamu pernah punya hubungan cinta sama orang ini. Ada connect. Sekeras-kerasnya sifat dia dan karakter dia, ya, orang ini selalu mengkoneksikan dirinya dengan intuisinya dia untuk apapun yang dia lakukan. Segala keputusannya dia dalam hal pekerjaan, memilih pertemanan, memilih cinta, dia selalu pakai intuisinya dia. Gitu ya. Kalau secara intuisi dia merasakan tidak nyaman dengan sesuatu, dengan seseorang dalam hal apapun ya, pekerjaan, karir, pergaulan, cinta, ya dia nggak akan memaksakan diri untuk mendekati hal tersebut. Dia orang yang sangat terkoneksi dengan intuisinya dia, dengan alam semesta juga ya. Oke, ada healing family issue. Oke, ada reconciliation dan ada religious factor. Oke. Teman-teman, ada reconciliation ya. Ini ada validasi. Ya, beberapa dari kamu ini pasangan hidupmu adalah orang yang sudah lama kamu kenal. Entah ini teman lama kamu, teman kecil kamu, tetangga kamu gitu ya. Yang mungkin pindah rumah gitu. Atau mungkin kamu bahkan pernah punya hubungan cinta sama orang ini. Ada reconciliation. Teman-teman, jangan defense ya. Aku hanya membacakan hasil readingannya apa adanya. Ya, karena aku merasakan ada energi orang dari masa lalu. Dan itu yang akan aku bacakan. Atau, di sini memang kamu ketika ketemu sama orang ini, bahkan dari berteman aja deh gitu ya, nggak usah pacaran. Dari berteman aja, kamu langsung merasakan kecocokan sama orang ini. Padahal orang ini banyak yang menjauhi loh. Tapi kenapa kamu merasakan bahwa orang ini punya sisi baik ya gitu? Kamu akan merasakan kenyamanan di hati kamu. Mungkin kamu pernah punya hubungan spesial di kehidupan kamu masa lalu. Ya, di kehidupan kamu yang sebelum ini. Kalau kamu percaya tentang hal itu. Intinya kamu langsung merasakan kenyamanan di hati kamu ya. Langsung merasakan ini nih jodohmu ya. Mungkin kamu ke dia, dia ke kamu gitu ya. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Healing family issue. Guys, ini beberapa dari kamu kayaknya masih punya masalah dengan orang-orang terdekat kamu sama keluarga kamu. Mungkin dia masih punya masalah dengan keluarganya dia. Mungkin kamu juga seperti itu. Coba sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti diperbaiki ya. Mungkin sama orang tua, mungkin sama adik kakak. Keluarga lah, orang-orang terdekat kamu. Mungkin sama teman yang sudah dianggap keluarga, sahabat gitu yang tadinya kamu kenal baik, cuman karena ada kesalahpahaman gitu ya, akhirnya menjauhkan kamu dengan dia. Mungkin dia juga punya masalah seperti itu. Kayak ini harus diselesaikan. Harus diselesaikan dulu. Ya, karena apa teman-teman? Doa dari orang-orang yang mencintai kamu, dari keluarga kamu, dari orang tua apalagi. Itu bisa memuluskan jalan kamu untuk hal cinta, jodoh, pekerjaan, kesehatan, atau apapun itu.
Dia mungkin masih punya masalah dengan keluarganya dia, sama orang-orang terdekatnya dia. Kamu mungkin juga seperti itu. Ya, mungkin juga pertemuan kamu ini sama dia, persatuan kamu ini sama dia memang untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di keluarga kamu dan keluarganya dia, keluarga kalian masing-masing. Ya, persatuan kalian ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih ada. Mungkin ya, ada religious factor. Teman-teman, sejujurnya aku merasakan ada banyak perbedaan antara kamu sama dia. Mungkin pola pikir, secara sifat, karakter gitu ya. Meskipun saling cinta, tetap kalian adalah pribadi yang berbeda. Ya, dibesarkan dari keluarga yang punya prinsip sangat berbeda gitu ya. Tapi karena adanya cinta, karena adanya restu dari alam semesta, itu nggak akan ada masalah sebenarnya. Di sini ada religious factor juga. Mungkin awalnya nih ada perbedaan agama dan kepercayaan, ada perbedaan pola pikir, ada perbedaan perjalanan spiritual juga ya dari religious factor ini. Intinya banyak sekali perbedaan yang sangat penting, sangat krusial di sini. Tapi karena kita bicara soal pasangan hidup, ini kayaknya bisa diselesaikan dengan dibicarakan baik-baik antara keluarga, antara kamu dan dia, atau mungkin antara keluarga kamu dan keluarga dia gitu ya. Mungkin juga dibawa doa, dan semesta mungkin pelan tapi pasti memberikan jalan keluar untuk perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, banyak perbedaan di antara kamu sama dia. Ya. Oke, pilihan kedua, hati warna kuning. Inisial kamu atau inisial dia, atau huruf-huruf ini nama panggilan kamu atau nama panggilan dia ya. Huruf-huruf ini inisial panggilan kamu atau inisial panggilannya dia. Pilihan kedua. Pilihan kedua. Ambil yang cocoknya aja ya teman-teman ya. Pilihan kedua. Oke, aku rapin dulu ya. Yap, di sini ada S, ada N, ada W, ada H, ada L, P, ada L lagi, ada T, ada O, ada A, ada T lagi, ada O lagi, ada D, Z, dan A. Oke, pilihan kedua. Doakan segala hal yang positifnya teman-teman ya. Semoga kamu segera bertemu dengan sang jodohmu ini. Bye-bye.